Pada video ini kita akan belajar materi barisan dan deret. Materi ini akan saya bahas dalam beberapa video terpisah dan ini adalah video bagian pertama. Pada video bagian pertama ini kita akan belajar konsep dasar barisan aritmetika, bagaimana cara menentukan rumus UN barisan aritmetika, dan saya juga akan membahas 8 contoh soal mengenai barisan aritmetika. Oke, sekarang kita mulai dari pengertian barisan bilangan. Ini pastinya bukan materi baru bagi teman-teman, karena materi barisan dan deret ini pernah juga dipelajari saat kelas 9 SMP ya. Nah, barisan bilangan adalah himpunan bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Ya, jadi bilangan yang diurutkan tapi tidak acak, harus ada aturannya. Contohnya seperti ini. Teman-teman lihat. Di sini ada bilangan 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Titik 3 ini artinya dan seterusnya. Nah, setelah 13, bilangannya berapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Jelas ini 15. Dari mana kita tahu ini 15? Karena aturannya itu udah jelas. Dari 3 ke 5 ini kan tambah 2. Dari 5 ke 7 ini tambah 2, 7 ke 9 tambah 2, dan seterusnya. Maka suku berikutnya adalah 13 tambah 2, 15 gitu. Nah, contoh lain seperti ini. Ini juga barisan bilangan karena penyusunannya ini dengan aturan tertentu, sudah jelas. 34 ke 31 dari 31 ke 28 ini punya pola yang sama, yaitu dikurangi 3 kan. 31 dikurangi 3, ini juga dikurangi 3 dan seterusnya. Jadi kalau kita mau nyari bilangan berikutnya dengan mudah, ini tinggal kita kurangi 3 aja. Maka bilangan berikutnya adalah 16. Kalau ditanya berikutnya lagi, polanya itu sama. Nah, ini barisan bilangan ya. Jadi penyusunannya itu tidak secara acak, tapi harus ada aturannya. Kemudian contoh lagi, ini juga barisan bilangan. Coba, bilangan berikutnya berapa? Ayo, ini polanya gimana? Dari 2 ke 4, dari 4 ke 8. Oh, ternyata ini polanya itu dikali 2. Ini kali 2, ini juga kali 2, dan seterusnya. Nah, ini juga sama barisan bilangan. Kemudian berikutnya, ini sama barisan bilangan. Polanya ini gimana? Ini dibagi 3 ya, atau boleh juga dikali 1/3. Ini juga sama, ini kali 1/3, ini kali 1/3, dan berikutnya sama kali 1/3, dan seterusnya. Jadi kalau kita mau nyari bilangan berikutnya, ya tinggal kita kali dengan 1/3. Ini 1 per kali 1/3 per 27 ya, dan seterusnya gitu. Kemudian contoh lagi, ini juga sama, ini barisan bilangan, karena penyusunan tidak secara acak, ada aturannya. Ini aturannya gimana coba? Ini tinggal ditambahkan 2 suku sebelumnya ya, 1 tambah 1 hasilnya 2 gitu. 1 tambah 2, 3, 2 ditambahkan 3, 5, 3 tambah 5, 8. 8 tambah 13, 21, dan seterusnya. Ini namanya barisan Fibonacci, teman-teman. Nah, untuk barisan bilangan yang pada contoh ini, yang pertama dan yang kedua, ini disebut dengan barisan aritmetika. Ya, ini disebut dengan barisan aritmetika. Kemudian contoh ketiga dan keempat, ini disebut barisan geometri, dan yang kelima ini barisan Fibonacci. Nah, tapi yang Fibonacci ini tidak akan saya bahas. Jadi yang akan kita pelajari itu barisan aritmetika dan barisan geometri. Pada video pertama ini, kita akan membahas barisan aritmetika terlebih dahulu. Oke, sekarang kita pelajari barisan aritmetika. Barisan aritmetika, atau disebut juga barisan hitung, adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya itu selalu sama. Nah, di sini ada kata suku, teman-teman. Suku barisan. Apa itu suku? Teman-teman perhatikan contoh berikut ini. Ya. Ada barisan bilangan 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan ini, bilangan-bilangan yang menyusun suatu barisan, ini disebut sebagai suku-suku barisan. Disimbolkan dengan huruf U. Ya. Nah, seperti ini U1 berarti suku pertama. U2 berarti ini suku kedua, bilangannya 5. U3 ini berarti suku ketiga, atau yang terletak di urutan ketiga gitu. Bilangannya 7. Suku keempat,
9, dan seterusnya, suku ke-6, 13, dan seterusnya sampai UN, suku ke N gitu. N-nya bisa berapapun dan N-nya adalah bilangan asli. Oke? Nah, barisan aritmetika, teman-teman lihat di definisinya, dia memiliki sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Coba, kita selisihkan 5 dikurangi 3, itu kan 2. Ya enggak? 7 dikurangi 5 itu 2. 9 dikurangi 7 itu 2. Ini selisihnya selalu sama. Jadi suatu suku kita kurangi dengan suku sebelumnya, itu hasilnya itu akan selalu sama. Nah, itu disebut dengan barisan aritmetika. Jadi bisa kita tulis suku kedua dikurangi suku pertama, nilainya akan sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua. Suku keempat dikurangi suku ketiga juga nilainya sama. Dan seterusnya sampai suku ke N dikurangi suku sebelumnya, itu hasilnya sama. Dan itu disebut dengan beda barisan, disimbolkan dengan B. Ya, jadi pada barisan ini bedanya berapa? Selisih suatu suku dengan suku sebelumnya ini ternyata kan 2. Oh, berarti beda barisannya, B-nya itu adalah 2 pada barisan ini. Oke, contoh. Tentukan beda masing-masing barisan berikut ini. Coba, ini bedanya berapa? Teman-teman tinggal kurangi aja suatu suku dengan suku sebelumnya. 20 dikurangi 16, bisa. Atau mau 24 dikurangi 20, bisa. Karena hasilnya akan sama. Ya. Oke, ternyata bedanya adalah 4. 20 dikurangi 16 dan 4. Kemudian barisan yang kedua, ini bedanya berapa coba? Negatif 2 kita kurangi dengan 3. Negatif 5 ya. Bedanya adalah negatif 5. Barisan berikutnya. Ini berapa? Ayo. Ya, kita kurangi aja. Misalnya saya mau ngambil yang ini deh. Suku keempat dikurangi suku ketiga. 8/3 dikurangi 7/3. Berarti 8 dikurangi 7 kan 1. 1/3 bedanya. Ya, nah itu cara menentukan beda suatu barisan aritmetika. Oh ya, barisan aritmetika juga ada barisan aritmetika bertingkat ya. Tapi yang saya bahas pada video ini barisan aritmetika hanya tingkat 1 ya. Oke, nah sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan suku ke N dari barisan aritmetika. Nah, saya nggak akan langsung ngasih rumus ke teman-teman, tapi kita akan belajar bagaimana cara mendapatkan rumus itu. Nah, suku pertama atau U1 itu biasa juga disimbolkan dengan A. Jadi kalau teman-teman melihat A pada soal itu artinya suku pertama, ya suku awal atau U1. Nah, pada pengertian barisan aritmetika, tadi sudah disebutkan bahwa barisan aritmetika itu memiliki sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama, ya. Nah, jadi kalau suku kedua kita kurangi dengan suku pertama, yang ini, U2 dikurangi U1, itu kan nilainya B. Jadi bisa kita tulis seperti ini, U2 dikurangi A, jadi U1-nya itu kita ganti aja dengan A, ya. U2 dikurangi U1 atau U2 dikurangi A, itu nilainya adalah B. Nah, dari sini kita peroleh, berarti U2 ini sama aja dengan A ditambah B, ya enggak? U2 itu sama aja dengan A ditambah B. Kemudian lihat yang bagian ini, U3 dikurangi U2 juga kan sama-sama B. U3 dikurangi U2 itu B, dari sini kita peroleh, U3 itu sama dengan U2 ditambah B. Ya, dari sini, U3 itu U2 ditambah B, atau B ditambah U2 sama aja. Nah, pada bagian atas, tadi kita udah memperoleh U2 itu sama aja dengan A ditambah B. Nah, di sini kita akan dapat U3 itu U2 ditambah B. U2-nya itu jadi bisa kita ganti dengan ini, teman-teman. Jadi ini sama aja dengan U2-nya ganti dengan A tambah B. Jadi A tambah B ditambah B lagi. Jadi apa? A tambah 2B kan? Ya, jadi U3 itu sama aja dengan A ditambah 2B. Nah, sekarang perhatikan bagian sini. U4 dikurangi U3 itu hasilnya sama, B juga. U4 dikurangi U3 sama dengan B. Jadi U4 itu U3 ditambah B. Nah, sekarang U3-nya kita ganti dengan ini, ya. U3-nya ganti dengan A tambah 2B, lalu ditambah B lagi. Maka sama dengan A ditambah 3B, ya enggak? Nah, sekarang U5 dikurangi U4, hasilnya sama, B juga. Jadi U5 itu sama dengan U4 ditambah B. U4-nya kita ganti dengan A tambah 3B ditambah B lagi. Jadi A ditambah
4B. Dan seterusnya. Polanya akan sama seperti ini. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai UN, teman-teman. UN dikurangi UN-1 itu sama dengan B. Nah, tadi dari sini kita udah dapat U2 itu sama dengan A ditambah B. U3 sama dengan A ditambah 2B, ya. U4 sama dengan A ditambah 3B. Bagian depannya itu nggak berubah. Ini masih A, ini masih A, ini masih A, ini masih A. Jadi U berapapun ternyata masih A ditambah sekian B. Yang berubah itu hanya angkanya aja, koefisien B-nya aja. Ini jadi 2, ini jadi 3, ini jadi 4. Ya nggak? Lalu perubahannya gimana? Lihat, saat N-nya itu 3, U3, di sini koefisien B-nya adalah 2. Saat N-nya 4, di sini koefisien B-nya 3. Saat N-nya 5, koefisien B-nya adalah 4. Jadi kalau teman-teman mau nyari U10 misalkan, berarti gimana tuh? Oh, pasti A ditambah 10 kurangi 1 kan? 9B. Nah, dari sini kita dapat nih rumus umumnya. Jadi UN itu, koefisien B itu selalu nilai N dikurangi 1. Jadi UN itu A ditambah N dikurangi 1 kali B. Nah, ini adalah rumus UN. Ya. Oke, nah ini rumus yang akan kita